izinkan Tuhan mengalami satu penyakit. Saya mengalami, maaf ya, benjolan di payudara saya. Pada saat itu secara manusia ada khawatir. Saya ke dokter ahli tumor, ahli kanker yang ada di Manado. Saat di sana dokter bilang tidak ada benjolan yang bisa keluar dengan sendirinya, karena benjolannya di dalam payudara, saudara. Dokter bilang harus operasi. Saya katakan, dok, kalau saya operasi, sedangkan saya itu hamil 4 bulan. Saya sedang hamil 4 bulan. Kalau saya dioperasi, apakah saya akan dibius total? Dokter bilang, iya. Saya tidak mau, dok. Kalau saya bius total, bagaimana anak dalam kandungan saya? Saya bilang, saya tidak ingin korbankan anak saya hanya karena saya ingin sembuh dari penyakit. Suami saya, Bapak Nomi, yang sebentar akan pelayanan, dia bilang begini, kita beriman saja kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup untuk menyembuhkan penyakit apapun. Yang penting terang percaya kepada Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu pasti akan terjadi. Dan benar saudara, selang beberapa hari benjolan itu mulai keluar di bagian kulit luar. Ada di dalam, tiba-tiba dia keluar di bagian kulit luar. Saya ke dokter ingin memastikan. Dokter bilang apa, saudara? Puji Tuhan, ibu ini sudah mulai steril, tinggal operasi ringan. Karena suami saya bilang sudah komitmen kepada Tuhan bahwa kita berdoa dan punya iman, Tuhan pasti menjamah dan menyembuhkan. Saya itu sebenarnya sudah bilang ke dokter-dokter, oh iya, kalau cuma operasi lokal saya bersedia. Akhirnya kita cari obat. Pada saat itu semua apotek sudah tutup. Dokter bilang apa? 2 atau 3 hari. 3 hari kembali lagi ke ruang prakteknya untuk operasi secara hanya bagian luar saja, tidak sepenuhnya. Saudara, apa yang terjadi? Sebelum saya kembali ke dokter, dia sudah mulai keluar dengan sendirinya. Dia keluar dengan sendirinya. Saya tanya, ini kenapa ini sudah begini? Dokter bilang, puji Tuhan, semua itu sudah keluar. Saya tidak kembali lagi ke dokter untuk dioperasi ringan, tidak. Hanya dengan doa, ternyata ketika kita beriman kepada Tuhan, sesuatu yang mustahil, benjolan yang ada di dalam itu tidak bisa untuk keluar dengan sendirinya. Tetapi bagaimana cara Tuhan mengeluarkan semua penyakit itu luar biasa. Saya kondisi hamil pada saat itu. Padahal dokter bilang begini, ibu kalau mau anak selamat, operasi 2 kali. Di saat sementara operasi anak melahirkan, dia operasi bagian payudara untuk mengoperasi. Saya bilang, Tuhan, kalau saya harus mengalami penderitaan 2 kali seperti ini, saya tidak mampu, tidak sanggup. Betapa sakitnya. Hanya dengan berserah. Yang saya lakukan apa, saudara? Hanya pujian penyembahan. Saya menyembah Tuhan, saya memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan beriman kepada Tuhan. Mujizat terjadi. Dia bisa mengeluarkan semua penyakit. Asalkan kita percaya bahwa Yesus Kristus sanggup untuk menyembuhkan. Amin. Amin. Yes. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami sakit, anak-anak mungkin. Percaya saja, Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kami datang hanya membawa satu nama, yaitu nama Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Berkatilah ibadah. Semua umat Tuhan yang mendengarkan, baik di mobil, di motor, di metro, dimanapun mereka berada. Benar. Mereka sementara berbelanja, beraktivitas apapun itu, Tuhan berkati dalam nama ini. Biarlah benih firman, setiap ujian berlebar, sehingga dapat diberkati. Semua bertemu yang mau. Rata.
sangat bersyukur karena di hari ini Komando Pasukan Kristus Kopassus Misen telah melakukan kegiatan memberitakan sukacita, kabar gembira, kabar sukacita, memberitakan Injil di ratahan di tempat ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Semua dapat berjalan dengan baik. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, keagungan, kejayaan hanya bagi Engkau Tuhan dari Raja kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya ratahan telah dipulihkan Tuhan. Jiwa-jiwa yang ada di ratahan, sejauh mana suara pemberitaan kebenaran, pemberitaan Injil yang didengar timur, barat, selatan, utara telah dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami semua para hamba-hamba Tuhan, api Tuhan yang Tuhan sudah utus ada di tempat ini, melayani pekerjaan Tuhan. Kami percaya semua kami telah diberkati Tuhan. Kembalikan urapan baru bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah mengerjakan pekerjaan Tuhan di hari ini. Biarlah di hari-hari yang akan datang Tuhan, ketika melayani pekerjaan-Mu kembali ada urapan baru bagi hamba-hamba-Mu di Kopassus Misen. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu. Memberkati Ketua Umum Pendeta Romi Pandalia di dalam nama Yesus. Bapak Engkau memberkati percaya Tuhan, di mana hamba begitu Tuhan percayakan untuk menjadi ketua dalam pelayanan penginjilan. Kami mulai merasakan banyak jiwa dipanggil, banyak jiwa diselamatkan dalam pelayanan penginjilannya. Bapak Engkau memberkati ketua DPD di dalam nama Yesus, diberkati Tuhan. Bahkan seluruh Kopassus Misen percaya semua telah terima berkat daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kamu bersyukur dan kami akan mengakhiri rangkaian kegiatan ibadah, kegiatan KKR di hari ini hanya di dalam satu nama yang heran dan ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya.